Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan anak-anakku semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat. Sekarang kita memasuki muatan pelajaran IPS. Tema 9, kayanya negeriku. Subtema 1, kekayaan sumber energi di Indonesia. Menjelaskan fungsi sumber daya alam bagi lingkungan sekitar. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam dikelompokkan menjadi dua, yaitu berdasarkan lokasi sumbernya dan sifatnya. 1. Menurut lokasinya, sumber daya alam dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber daya alam darat dan sumber daya alam perairan. Yang kedua, menurut sifatnya, yaitu sumber daya alam dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Mengidentifikasi kegiatan ekonomi berdasarkan ketersediaan sumber daya alam. Perbedaan kegiatan ekonomi masyarakat berdasarkan kondisi atau letak tempat tinggalnya merupakan karakteristik antar ruang. Misalnya, masyarakat yang tinggal di sekitar pantai biasanya berprofesi sebagai nelayan, petani kelapa, atau penjaga pantai. Sekarang masuk ke subtema 2, yaitu pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. Menjelaskan persebaran sumber daya alam di Indonesia. 1. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang jumlahnya tidak terbatas dan dapat dimanfaatkan terus-menerus. Misalnya air, angin, tumbuhan, hewan, dan sinar matahari. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dan apabila telah habis dipakai membutuhkan waktu lama untuk menyediakan kembali. Sumber daya alam apa yang dimanfaatkan dari kegiatan dalam gambar? Apakah dapat diperbaharui? Jelaskan. Sumber daya alam apa yang dimanfaatkan dari kegiatan dalam gambar? Apakah dapat diperbaharui? Coba jelaskan. Sekarang menjelaskan pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, daging ayam untuk dibuat makanan seperti sate ayam, sosis, dan ayam bakar. Ayo sebutkan contoh lain sumber daya alam dan pemanfaatannya oleh manusia. Sekarang subtema 3, pelestarian kekayaan sumber daya alam di Indonesia. Menjelaskan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Berikut contoh pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. 1. Menggunakan sumber daya alam sesuai kebutuhan saja. 2. Tidak mengubah lahan hutan menjadi perumahan. 3. Menerapkan sistem tebang pilih tanaman. 4. Melakukan reboisasi pada lahan yang gundul. 5. Memperbaiki lahan bekas tambang.
Sekarang untuk latihannya, mengisi latihan soal di buku pena 4D, subtema 1 halaman 110, subtema 2 halaman 140, dan subtema 3 halaman 163. Tidak untuk dikumpulkan. Dan untuk tugas kedua yaitu membuat peta persebaran sumber daya alam di Indonesia, halaman 118. Dikumpulkan. Sekian dulu pembelajaran dari Ibu, mudah-mudahan bermanfaat, dan ingat baca kembali buku Bupena 4D-nya dan buku siswanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.